لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحج مبرور وليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والقائمين والحمد لله رب العالمين. وأشهد المسلمين رحمهم الله kepada atau panitia haji. Beliau akan menunaikan ibadah haji untuk Islam yang kelima, insya Allah berangkat pada tanggal 1 Juni 2023. Bersama saya juga berangkat. Jadi beliau minta didoakan, minta doa restunya. Ya nanti juga mundur ketika serakal, saya minta untuk berdiri untuk meminta maaf kepada tetangga dan sebagainya. Karena ibadah haji itu adalah bagaikan jihad fisabilillah. Ya. Kita tidak pernah tahu apakah pulang dari haji itu dalam keadaan hidup atau wafat, kita tidak pernah tahu. Tetapi jangan juga diniatkan, oh saya mau wafat di sana, tidak, jangan. Ya, kata Rasulullah SAW dikatakan al-hajju mabrur wa laysa jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Oleh karena itu, mari kita membacakan surah Yasin, kemudian membacakan Ratibul Haddad untuk membantu beliau mendoakan, untuk meneguhkan hati beliau
karena beliau berangkat sendiri ya Bu. Beliau berangkat sendiri, tapi bersama-sama dengan kami semuanya. Jumlah jamaah kami jumlahnya 232 orang terakhir. Ya, kemungkinan juga akan ada gelombang kedua dari Faiz, satu kelompok lagi, satu rombongan 40, karena ternyata memang masih ada yang harus melunasi sampai tanggal 19, sehingga kami punya pembimbing 3, jadi 2 yang bersama rombongan besar, 1 nanti rombongan terakhir. Mereka lagi kita akan sambil menunggu yang lain, ya kita jalan saja untuk acara ini. Astagfirullahaladzim wal walidayya wa hawlahum wal mu'minina wal mu'minat. Astagfirullahaladzim wal walidayya wa hawlahum wal mu'minina wal mu'minat. Astagfirullahaladzim wal walidayya wa hawlahum wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minkum wal amwat. Al-Fatihah ila Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa dzurriyyatihi syawbul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila arwahi walidina wa walidikum wa qarabatina wa qarabatikum wa amwatina wa amwatil muslimina amma bi'annahu yatadashsha'u birrahma wa yashfiruhum. أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب أليم. قالوا بل أنتم قوم مسرفون. وجاء الذين برجل يسعون يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما إلى العبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني لذلك العليم المبين. إني يعلمون بما هو لي ربي وجعلني على المكرمين. وما أنزلنا على قومي من السماء وكنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا أسدا عليهم لا يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض وإذا بعيدناها وأخرجنا منها ومنهم ينفعون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ولا يحيطون بشيء إلا بوجهه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض
وإن تردوا ما في أنفسكم واحكموا بما به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال ربنا ربنا ولنا إلا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا والشر بمصيرة الله. آمنا بالله واليوم الآخر قولنا إلى الله باطن وظاهرة. آمنا بالله واليوم الآخر قلنا إلى الله باطن وظاهرة. آمنا بالله واليوم الآخر قلنا إلى الله باطن وظاهرة. يا ربنا وأخواننا هم الذي كان بنا يا ربنا وأخواننا هم الذي كان بنا يا ربنا وأخواننا هم الذي كان بنا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في صبر الظالمين يا قوي يا متين في صبر الظالمين يا قوي يا متين في صبر الظالمين. أصلح الله المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله المسلمين شرف الله شر المؤمنين. يا عليم يا كريم يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا رقيب يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الهم يا العبد يا وفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الهم يا العبد يا وفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الهم يا العبد يا وفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرف والبطر ومدد وعظم كلمة الحق لا يحيى ولا ينامون الفجر لجميع سلفنا وزرفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يريد درجاتهم في الجنة ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمشايخين في الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح والدكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يغفينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤذين وشر الحاسدين وأن الله يؤتي كل شيء منا ومنكم سؤاله على ما يرضي الله به ورسوله والهدى والمشاكرين والمجاهدين بأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين في خير وعافية وأن الله يتوب علينا وأن يختم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية وإلى خيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين آمنوا بالأول هو مثل والذين هم في الآخرين وسلم الله تعالى يقول تعالى وقربت رسول الله إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شيئا كثيرا نعيم حمدا يوافي مولد رحمتنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وجل سلطانك وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أحواله ولا أكبر ولا تقل لنا من جميع الأجيال وتطهرنا من جميع السيئات وتعوذ بحمدك لنا وتبلغنا خيرات من الخيرات في الحياة وبعد الموت كلنا حيث كنا أي مسلم منا لا بك سبر عنا وعافنا وأبعدنا كلنا حيث كنا يا أي مسلم منا
لا تزد سكرانا وعافنا وأبعدنا كل نعيش كل يا الله بها يا الله بها يا الله بنصر خاتمة الله بها يا الله بها يا الله بنصر خاتمة الله بها يا الله بها يا الله بنصر خاتمة يا رب يا أمن الغائبين خلقنا مما نخاف يا أمن الغائبين آمنا مما نخاف يا ربي وارض عن الصلالة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي فرحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي لا تعطى رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات الوحدة لبدنا إلى الرحاب الحرمية
وسمي في صلته النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولفاه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت dari seluruh penjuru dunia.
panggilan Tuhan yang esa, memohon ampun segala dosa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dipenuhi tamu yang berkah dari seluruh penjuru dunia, memakai pakaian yang sama, menyeru panggilan Tuhan yang esa, memohon ampun segala dosa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصفا والمروة من شعائر الله. شكرتم لأزيدنكم وقال موسى إن تكفروا. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي رحمة الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحامدين. الحمد لله رب العالمين. Demikianlah kita telah mendengarkan umpan damai suci Al-Quran Al-Karim.
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran. Sebelum kita mendengarkan tausiah, ada baiknya kita mohon mendengarkan sepatah dua patah kata dari Sahibul Bait Ibu Nur Asia yang akan berangkat ke tanah suci. Kita dengarkan sambutan dari beliau untuk kita semuanya. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Seperti Muhammad, yang saya hormati Bapak Haji Ali Wahyudi, yang saya hormati Bapak Yayat Supriyatna Sarkohati, yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz, Bapak Haji Ali, Bapak RT, Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang telah berkenan hadir pada acara Kalimatul Safar ini. Sebelumnya mari kita ucapkan syukur kepada Allah yang Subhanahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabatnya sampai kepada kita pengikutnya yang insya Allah tetap istiqomah di jalannya hingga yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, dengan kesempatan pagi hari ini saya pribadi calon jemaah haji dan atas keluarga yang mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu dalam rangka Walimatul Safar ini tidak lain adalah memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin dan tamu undangan lainnya, karena sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dalam kesempatan ini pula saya mohon doa dan restu kepada semua yang hadir, kiranya keberangkatan haji saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan, dilancarkan segala urusannya, serta penuh dengan kekhusyukan dalam menjalankannya. Sekali lagi kami mohon maaf dan memohon doa restu bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Semoga diberikan kelancaran dalam perjalanan sampai pulang ke tanah air dengan selamat, tanpa hambatan apapun, dan amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi haji dengan tenang, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrurah. Kata Rasulullah, haji mabrur wasallahu Daud, tidak ada masalah. Haji yang mabrur tidak ada bahasanya kecuali adalah itu. Untuk selanjutnya kami persilakan tausiah dari Ustaz Dedi Sepihan. Ada beliau, kami persilakan kepada yang masuk. Alhamdulillah, hari ini kita diundang untuk mendoakan Ibu Nur Asia beserta kami yang insya Allah akan menaikkan ibadah haji. Kalau nggak ada halangan Ibu Bapak, kami berangkatnya tanggal 1 Juni. Jadi tanggal 1 Juni masuk asrama Ibu Bapak. Ya mungkin nanti bisa keluar dari sini bangsanya habis dohor dah jemaah, kumpul dulu di Klender. Nah dari Klender baru ntar menuju asrama. Nah dari asrama nginep dulu semalaman di asrama haji, baru besoknya berangkat ke tanah suci jemaah. Mudah-mudahan
niat buat menuju tanah suci digampangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, doa terus agar bisa ke tanah suci. Kalau ke tanah suci ya ke tanah abang dah. Hadirin yang dimuliakan Allah, gini dah, sikat aja karena udah waktunya kita untuk bersalaman lagi nanti sama Bu Nur karena terkait dengan banyak keluarga yang datang. Orang haji itu yang paling berat sebetulnya jamaah meyakini bahwa kita itu di sana jadi tamu Allah. Itu berat banget. Dan kalau udah jadi tamu Allah, nanti Allah yang akan menyelesaikan seluruh apa yang kita butuhkan. Orang kalau ibu-ibu, bapak-bapak dengar tuh kadang-kadang masih ada sampai hari gini tuh ngomongnya begini, mau haji ya, hati-hati lu, katanya nih katanya, ntar aku bales tuh waktu itu sono. Itu katanya, dia juga katanya gitu. Kan jadi nggak selesai jamaah kalau kayak gitu. Begini ibu bapak, kita itu berangkat haji itu hadis nabinya itu al-hujjaj wal umar duyufur rahman. Orang yang haji dan umroh itu adalah tamu Allah. Itu dulu tuh digaris bawahi. Bu Nur ini jadi tamunya Allah. Nah karena jadi tamunya Allah jamaah, nggak ada cerita di sana Allah mau balas dendam tuh nggak ada. Lah hari ini aja bapak-bapak, ibu-ibu kita hadir di sini kan jadi tamunya Bu Nur ya. Kan ibu-ibu kita tamunya Bu Nur nggak sih datang kemarin? Ya. Kan ada diundang. Nah kita jadi tamunya Bu Nur aja itu jamaah. Baru nyampe, baru duduk udah disiapin aqua. Ini baru aquanya ya. Nggak saya ingin katakan begini jamaah. Ini yang ngundang manusia gitu loh bapak-bapak, ibu-ibu. Yang ngundang manusia aja kita nggak disembarangi. Masa iya jamaah kalau yang ngundang Allah terus kita berpikirnya jelek banget. Entar Allah kita bakalan dibalas dendamin. Orang yang di sini macam-macam di sono ntar wah pokoknya dibales. Perasaannya gitu-gitu banget kan. Ibu-ibu, bapak-bapak nih ya, kalau Allah mau ngebales mah jamaah itu nggak usah pakai ke sono, di sini juga gampang. Lah udah banyak kan jamaah istri yang dia selingkuh gara-gara lakinya kerja, terus dia berselingkuh sama teman SMA-nya gara-gara reunian ketemuan tengah malam, akhirnya dia jalan ke puncak sama laki-laki, hujan-hujan nabrak pohonan. Ada istri kayak gitu, ada di Indosiar. Judulnya azab, ibu-ibu. Nah itu langsung diazab sama Allah. Ngapain Allah untuk mengundang manusia lalu kemudian di sana diazab? Enggak, jamaah enggak. Cuma kalau di sana sombong ya jangan gitu jamaah. Kalau di sana sombong ya jangan. Bahwa kemudian dapat haji yang mabrur atau enggak, Bu Nur, itu mah bukan urusan kita dah. Itu bukan urusan kita. Begini ibu-ibu, karena kalau ngomong haji yang mabrur, ntar akhirnya orang pulang haji itu harus baik, yang nggak biasa ke masjid harus ke masjid, terus sama tetangga juga harus baik. Wah terus semuanya jamaah. Ya elah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau emang bawaan lahirnya dia galak mah galak aja. Biar kata udah 10 kali haji mah tetap aja waktunya berantem mah berantem aja. Tetap jamaah. Terus dia hajinya gak mabrur. Enggak juga jamaah. Kita mulai begini aja dah. Asal syaratnya terpenuhi, rukun wajibnya terpenuhi, udah selesai. Sama kayak orang puasa. Orang puasa jangan kemudian gara-gara puasa itu ntar orang puasa itu mestinya dia jadi orang yang baik, orang yang sabar, hawa nafsunya ditahan, dia jadi orang yang rajin ibadah. Ya kalau begitu caranya masa adanya violet udah gagal semuanya. Bahkan kita sholat tarawih kan penuhnya malam pertama malam kedua doang ya. Dan malam kelimanya kita udah payah. Emang di violet sampai terakhir gitu di sini terakhir penuh gitu. Nah, paling malam pertama, malam kedua, malam kelimanya kita sebelum masuk masjid lihat jadwal dulu. Siapa imamnya? Nah dia nih, kalau dia enak nih cepet nih, gitu kan? Pas masuk ke masjid, Allah, ya dia imamnya lama dari. Sampai kita ngomong sama suami kita, Pak besok jangan di violet Pak, kita Pak sholat rawehnya di Nurani aja Pak, di Nurani enak cepet. Kita ke Nurani, besok yang nggak tahu imam yang lama diundang ke Nurani coba. Kan lama semua jadinya.
Itu aja masih terawih udah gagal kita kalau itu ukurannya jamaah. Gagal semua kita kemana puasa kalau gitu. Cuma kita mah yang zahir aja dah. Asal dia udah bisa nahan makan, minum, hubungan suami istri dari mulai subuh sampai maghrib ya udah diterima puasanya gitu aja. Nggak usah tinggi-tinggi, kalau ngomong mah nggak usah tinggi-tinggi, sama kayak haji juga begitu. Kita udah terpenuhi itu syarat, rukun, wajib, ya udah alhamdulillah, syukur ada perubahan. Itu mah efek dari ibadah, pengennya begitu jamaah. Pengennya nih ya, orang pulang haji lebih baik lagi. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak belajar dari itu nih ya, ibu-ibu. Jangan kemudian kita suuzon mulu di sana. Ya Allah, nih ya, ntar nih ibu-ibu nih. Suuzon orang sama orang haji sama umroh itu biasanya begini. Ngapain di sana haji sama umroh, selfiean mulu gitu. Lah emangnya kita seumur hidup di sana pengen selfiean mulu. Cuma selfie sekali 2 kali, lamanya banyak-banyaknya 5 kali terus dipasang di status. Kayaknya selfiean mulu. Ya cuma 5 kali. Terus bilang nggak ikhlas itu mah dia, orang dia dipasang status. Jamaah begini. Ikhlas enggak ikhlas itu nggak ada urusan sama foto, nggak ada. Ikhlas dan nggak ikhlas itu urusannya dalam hati. Lah kalau kemudian dia selfie lalu kemudian taruh di status, niatnya dia mudah-mudahan kalau orang ngelihat saya nih keluarga teman supaya bisa berangkat haji dan umroh, dapat pahala nggak tuh? Nah itu kan begitu. Yang tahu itu kan kita sama Allah. Ini kayak begini nih, ngadain ratiban. Lah kalau orang berpikirnya jelek, jamaah ngapain ratiban? Ria itu mah mau ibadah aja, pas orang pada undang-undangin gitu. Kalau ngomongnya jelek. Tapi ketika orang ngomongnya bagus, jamaah bagus tuh ratiban kayak gitu. Kenapa? Jadi orang termotivasi. Karena haji ini ngeluarin duit. Banyak orang yang rumahnya cakep, mobilnya banyak, enggak daftar haji sampai wayang gini. Kan jadi motivasi. Bu Nur aja daftar, berangkat, masa iya saya nggak berangkat? Kan boleh jamaah. Motivasi dalam kebaikan boleh, itu namanya pastabikul khairat, itu dia jamaah. Wah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita ngelihat urusan hati kita jelek mulu, mantar lama-lama akhirnya orang yang azan pakai speaker diomelin, ngapain pakai speaker? Berisik-berisikin aja, nggak ikhlas itu yang azan. Lah kalau semua kagak boleh, akhirnya kita ntar azan nggak pakai speaker, ceramah nggak pakai speaker, ogah saya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, orang tuh nanti tergantung hatinya, ya ibu-ibu. Orang beragama begitu, yang tahu orang itu mabrur apa enggak kan hanya dia dengan Allah. Yang tahu orang itu niatnya apa kan hanya dia dengan Allah. Orang kalau udah hatinya cakep, beda jamaah dengan orang yang hatinya jelek. Makanya orang kalau udah hatinya jelek tuh omongannya jadi jelek. Nih ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kalau orang hatinya jelek nih, orang hatinya jelek. Kita lagi ngumpul nih di sini nih, tahu-tahu lewat nih suami istrinya tinggi, putih, semampai, cakep banget. Lakinya hitam, jelek, kuntet. Itu langsung ngomong tuh kalau orang hatinya jelek. Itu paling bininya dipelet itu sama lakinya tuh gitu jamaah. Ngapa? Karena hatinya jelek. Beneran. Tapi kalau orang hatinya cakep tuh jodoh kayak gitu tuh, gitu jamaah. Sama. Orang juga kalau ratiban jamaah, kalau hati kita jelek akhirnya ngomongnya nggak bener tuh, dia tuh wah nggak ada tuh, Nabilah nggak akan kelar-kelar kayak begitu jamaah, nggak akan kelar-kelar akhirnya. Lihatnya positifnya. Betapa banyak ibu-ibu, nih ya, bapak-bapak, orang yang daftar haji, orang yang dia mau menunaikan ibadah haji, gara-gara hadir ratiban. Ya Allah, enak banget ya Bu Nur ya, bisa ratiban, insya Allah mau berangkat haji. Ya Allah saya pengen daftar dah gitu, supaya saya bisa berangkat haji kayak Bu Nur. Udah dia daftar haji gara-garanya hadir ratiban. Kalau saya banyak banget itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dia berangkat haji gara-gara ratiban, banyak jamaah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan Bu Nur nanti. Udah waktunya belanja mah belanja aja, nggak apa-apa jamaah. Orang mikirnya tuh apaan orang Indonesia pada belanja mulu. Ibu-ibu, nih biar tahu nih, apalagi ibu-ibu yang udah pada umroh. Nih, kita itu kalau udah masuk ke toko baju, ntar tuh di Mekah maupun di Madinah, itu beli baju jamaah kan bukan mikirin diri kita, enggak. Wah cakep itu baju itu, wah bagus juga nih buat kakak saya nih, gitu jamaah. Wah bagus itu buat ponakan itu, wah bagus tuh buat anak saya tuh. Gitu ngomong dah tuh sama suami dah, tuh pacar mah tuh pak buat anak tuh, kalian kasih tuh anak si anak ponakan kita. Begitu jamaah. Pertanyaannya,
Dia belanja buat ponakannya, dapat pahala nggak? Tuh, itu jamaah. Lah saya umroh kemarin, bapak-bapak, ibu-ibu nih, saya Februari kemarin umroh tuh, biasa bawa jamaah. Ya Allah, oleh-oleh saya itu ada bangsanya 10 kardus. Oleh-oleh 10 kardus tuh bang. Itu isinya tuh Pak Catur, isinya itu sorban. Isinya mukena apa namanya itu yang buat sholat, sejadah banyak Pak saya beli gitu. Terus jamaah yang buat sayanya apa? Saya beli gamis saya 2 biji. Beli gamis dong 2 biji beneran. Gamis 2 biji jamaah. Ya Allah, karena saya udah nggak gamis harmen, saya udah rada jelek, saya beli aja 2 biji udah. Jamaah, yang kita pikirin tuh ya Allah, ini orang udah pada baik. Kan banyak tempat saya yang pada nyumbang buat pesantren. Kalau saya pulang kan enak, kita kasih sejadah 2 orang. Gitu jamaah. Kita kasih sorban tuh yang lakinya. Begitu jamaah. Pertanyaan itu kan akhirnya terjawab ya ketika ini berarti nggak ada dosa, nggak ada. Jadi belanjanya orang haji itu jamaah jangan dikira itu cuma sekedar belanja. Dia buat nyenengin tetangga. Beneran. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, sudahlah kita hadir di sini dalam rangka untuk mendoakan Bu Nur. Ketika kita mendoakan kebaikan, malaikat itu mengaminkan walaka, begitu juga engkau. Jadi ketika hari ini kita mendoakan supaya Bu Nur ini berangkat haji selamat, sehat, mabrur, maka kita juga akan didoakan oleh malaikat, iya engkau juga akan seperti itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ya bapak-bapak, ibu-ibu kita bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau tidak ada halangan kami berangkat tanggal 1, entar juga kalau nggak ada halangan baliknya lagi tanggal 10 Juli. Total itu 40 hari. Karena kita naik Saudi Airlines itu Bu Nur. Kalau Saudi Airlines itu cuma 40 hari hajinya. Kalau Garuda cukup lama tuh, kalau Garuda 42 hari. Nah buat kita nih ya ibu-ibu gini nih. Ini sekarang permasalahannya muncul lagi ketika ada orang-orang yang daftar haji sekarang nih. Daftar haji sekarang berangkatnya itu 20 tahun yang akan datang. Rata-rata orang kan mikirnya begini, lah daftar sekarang berangkat 20 tahun baru mati dah gitu. Iya. Perasaan tuh dia yang ngatur malaikat Israel. Ibu bapak nih, akhirnya orang pada berangkat umroh dulu. Nggak salah, umroh itu bagus ibadah. Cuma ibu bapak harus dipikirin dulu dari segi hukum. Umroh itu hukumnya sunnah gitu ya. Kalau haji hukumnya wajib. Ketika orang umroh 1000 kali, duitnya banyak, rumahnya gede, dia mampu secara ekonomi, fisik, keamanan, dia mampu, tapi dia belum haji. Belum haji, udah gugur belum kewajiban hajinya? Belum. Tapi jamaah biar kata dia haji sekali, jamaah nggak umroh, cuma haji doang, gugur nggak kewajibannya? Gugur. Nah yang jadi masalah sekarang ini jamaah, ada orang berangkat haji, dia daftar haji dulu, dia daftar haji 20 tahun, tahu-tahu 5 tahun kemudian tuh orang meninggal. Udah daftar, dapat porsi, kan bayar 25 juta tuh ya jamaah. Terus 5 tahun kemudian dia meninggal. Pertanyaannya nih ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira tuh orang dapat pahala haji apa enggak? Seandainya nanti dia berhadapan dengan Allah di hari kiamat, sini, orang violet, rumah 2 kapling, mobil ada 3, kok belum berangkat haji juga? Kemarin ngapa nggak berangkat haji? Saya udah berangkat, udah daftar ya Allah. Cuman malaikat Israel keburu manggil. Kira-kira itu orang diazab apa enggak? Disiksa enggak? Enggak, kenapa? Orang udah daftar. Gitu jamaah. Itu dulu kita beresin jadi kita aman. Itu dulu kita aman jadinya jamaah. Yang kedua, orang kalau udah hatinya cakep biasanya ntar ketemu jalan-jalannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang haji itu nggak harus ngeluarin duit jamaah. Ya Allah, nih ya, bisa aja nih ya ibu-ibu ya, tahu-tahu nih ibu-ibu pengen ngaji, tahu-tahu keserempet mobil. Nah ibu-ibu kan motor ya, keluar nggak lu? Keluar. Maaf ya Bu Haji, gitu. Lu jangan manggil Bu Haji, gua belum haji. Ya udah kalau gitu ibu saya hajiin dah, gitu kan? Aja kayak begitu caranya.
Iya. Makanya ibu ntar kalau ngaji udah berhenti tengah jalan bu, gitu ya. Insya Allah dan tabrak mobil doang gitu. Kalau haji belum tentu gitu. Itu malah lagi ngarang aja cerita. Nggak, saya ingin katakan ibu-ibu, orang berangkat haji nggak harus pakai dana jamaah. Ntar ada yang caranya. Kan tahun ini ntar Pak Haji Alwahyudin juga berangkat. Beliau nggak bayar tuh kan, beliau mah emang diongkosin oleh pemerintah Haji Abidin atas biaya dinas kan gitu ya, gitu. Nanti jamaah ketemu aja jalannya. Allah kasih hadirin. Terus ibu-ibu nggak usah takut lagi, bapak-bapak nggak usah takut. Kenapa? Orang yang dia menunaikan ibadah haji, rezekinya itu ntar ditanggung sama Allah, ntar diganti sama Allah. Beneran ibu-ibu, bapak-bapak. Yang penting itu hidup kan yakin. Kita hidup kalau nggak yakin, jamaah capek sendiri ntar. Kita mau capek kapan juga capek sendiri. Hadirin. Nah oleh karena itu, ibu bapak dah ya, dari sekarang niatin dah ibu-ibu. Keyakinan kita inilah yang nanti akan menyebabkan kita masuk ke dalam golongan orang yang diundang menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Mudah-mudahan jamaah kalau sekarang kita hadir di sini mendoakan Bu Nur, nanti tahun depan jamaah ada cara-cara yang Allah mudahkan kita untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Mudah-mudahan jamaah Bu Nur, kami yang akan menunaikan ibadah haji, Pak Haji Ali serta rombongan lainnya, insya Allah jamaah kami ada 234 orang jamaah yang bergabung dengan kami di rombongan haji KBH Fajrul Islam di Klender akan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Mudah-mudahan rombongan ini pulang pergi selamat, utuh jamaah berangkatnya 234, pulangnya juga 234. Mudah-mudahan apa yang diniatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita jamaah kali aja, kita mah haji mah belum, kali aja talbiyah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga jamaah kita bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Kita sama-sama talbiyah aja jamaah ya. Itu Bu Nur udah motokopi, saya udah motokopi beliau gitu. Tinggal dibagiin dulu, bantuin anak-anak, bantuin dulu. Ntar ibu-ibu kita belajar talbiyah, kali aja kita belajar talbiyah, kita digampangin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kasih tuh ibu-ibu sana dulu. Jangan satu, dua orang, bantuin yang lainnya biar cepat. Biar labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata wal mulka syarika lak. Nomor 3, rawat berputar 7 kali mengitari Ka'bah yang suci, sa'i berjalan penuh arti Safa Marwa yang dijalani mencari ridha Rabbul Izzati, anugerah hari nanti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika ya Rahman, mengangkat tangan di sana, melempar jumrah yang 3, mengingat kisah Nabi yang mulia mendapatkan ujian, bersujud di Raudhatul Jannah, bersolawat tiada terhingga, semoga mendapat syafaatnya di akhirat negeri yang bakal. Labbaik Allahumma
talat wal mulkalat. Wahai saudaraku semua, berdoalah pada yang esa, moga yang pergi beribadah mendapat haji yang berkah, rahmat Allah yang melimpah, pulang dengan bahagia. Labbaik Allahumma labbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna wa balligh ashabana wa asbana wa ahlana ila baitillahil haram wa ila qabri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma balligh amalana bijahihim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Fatihah untuk Bunur biar selamat pulang pergi haji mabrur. Buat diri kita mudah-mudahan Allah mudahkan ziarah ke makam Rasulullah, menunaikan ibadah haji. Semoga anak keturunan kita pun bisa ziarah ke makam Rasulullah dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Allah mudahkan rezeki kita, sehatkan badan kita, lindungi anak keturunan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lebih banyak mohon maaf. Allahumma bi'na wa bi'tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan haji atau akhlakul wadah dari Bunur Asia. Mudah-mudahan semua baca kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengiringi kepergian Bunur untuk menunaikan ibadah haji ini dengan selamat, mendapatkan haji yang mabrur ya. Dan bapak, ibu-ibu, dan sekarang mungkin juga karena haji ini waktunya lama ya, dan sekarang ini coba menggunakan dana talangan ya. Jadi ada dana talangan yang bisa digunakan sehingga kita dapat mencicil dalam waktu yang cukup lama. Kalau di Jakarta itu paling sekarang terus latihan di umroh. Apalagi Bekasi juga putar berapa sekarang 20. Bekasi lebih lama ya, kita 20, Jakarta juga sama, kita 20-an. Oleh karena itu bersabar, tapi juga harus diniatkan. Diniatkan itu ya langsung, ya punya uang langsung menggunakan dana talangan dan sebagainya gitu ya. Bukan cuma sekedar oh ya pengen angan-angan, ya. Apalagi di violet, ya kan. Rumahnya udah selesai kan urusan sertifikat ya, kan ini ya. Ya kan. Sekarang kita mengurus diri sendiri untuk bisa beribadah. Kemudian malam Jumat juga kami sampaikan bahwa kami ada majelis ilmu dan zikir ya. Silakan bapak-bapak yang mau bergabung dengan kami untuk kegiatan tersebut terbuka ya. Demikian yang bisa saya sampaikan kami atas nama Sohibul Baik ya, selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas keringanan kedatangan Bapak Ibu ya, dan kami persilakan untuk mencicipi apa yang sudah diberikan oleh tuan rumah. Dan kami akhiri sekali lagi, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.